Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya London Setrika dengan NRP 15202097. Jadi, saya akan mempresentasikan hasil kerja untuk UAS Cloud Computing, yang mana kita membuat web chatbot. Saya akan menjelaskan arsitekturnya terlebih dahulu. Jadi, kita menggunakan layanan Amazon Web Server. Kita menggunakan VPC dengan servernya di US. Untuk VPC ini kita memiliki dua subnet, yang mana publicnya ini untuk EC2 front end dan yang private ini untuk EC2 back end. Dan juga VPC ini terhubung dengan network connection sehingga dapat mengakses internet. Untuk EC2-nya sendiri, yang front end ini kita memakai HTML, JS, CSS, dan React.js. Untuk EC2 backend-nya yang terhubung dengan subnet private, kami menggunakan Node.js dan juga Docker. Web ini juga sudah dilengkapi dengan CI/CD yang terhubung ke GitHub. Untuk storage-nya kita menggunakan MongoDB dan yang terhubung ke Amazon S3 atau Amazon Bucket dan Amazon CloudFront agar load data image-nya lebih cepat. Baik, selanjutnya saya Muhammad Nalendra dengan NIM 15 2022 akan menjelaskan sistem yang kami buat, yaitu sistem chatbot. Jadi, hal yang pertama kali kami sudah membuat database-nya, di mana database di sini itu bersumber dari data eksternal, yaitu PDF. Ini dasar ilmu kesehatan masyarakat ya. Nah, jadi nanti si PDF ini itu akan apa namanya? Ya, seperti biasa akan dibaca dulu, ya, akan di-load. Kemudian akan dibagi menjadi beberapa apa namanya? Kelompok atau cluster yang maksimalnya itu 600 karakter. Nah, setelah dikelompokkan mungkin nanti akan ditambahkan atau diubah menjadi bentuk vektor ya yang kita sebut dengan embedding. Nah, jadi di sini bisa dilihat ini merupakan vektor-vektor yang terkumpul yang bersumber dari teks PDF dasar ilmu kesehatan ini. Kemudian yang selanjutnya, nah pada saat user nanti apa namanya akan melakukan input prompt atau perintah ya di dalam sistem kami, itu akan nge-retrieve atau mencari informasi kemiripan ya, kemiripan dengan apa yang diinputkan oleh usernya. Nah, kami juga di sini menggunakan model yang tersedia di Amazon AWS, yaitu Amazon Novamicon. Jadi pada saat apa namanya user menginputkan, kemudian nanti akan mengambil data yang ada di Chroma juga yang sudah dibuat dalam bentuk vektor. Kemudian nanti hasilnya itu akan dicari kemiripannya, similarity di sini. Setelah itu dicocokkan, kemudian nanti akan terakhir itu akan di return atau dikembalikan dalam bentuk teks juga ke user. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke demonstrasi ya yang akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, saya Reno Farhaniawan dari P15 2023-007 akan menjelaskan demo dari web yang kita miliki di sini, yaitu Health Nest. Di sini ada beberapa menu, dan sebagai guest kita akan eksplorasi tombol-tombol yang ada di sini atau fitur-fitur yang ada di sini. Di sini home kita bisa lihat apa saja website ini tuh, Your Advanced Healthcare Management Solution.
Di sini ada state of the art facilities. Oh, di sini ada rate juga ya. Rate harus submit. Coba, thank you for the review. Alright. Habis itu ada expert dan lain-lain. Di sini mungkin fiturnya ya kayak yang dimiliki oleh si website ini gitu. Nah, HealthNest is a cutting-edge healthcare management system designed to streamline medical process and to enhance patient care. Okay. Whenever patient says, nah ini dummy untuk reviewnya seperti ini. Ready to get started, bisa sign up. Nah, di sini tinggal dituliskan saja nama lengkapnya apa, emailnya apa, passwordnya apa, dan passwordnya kalau misalkan kecil. Nah, yang penting agak panjang aja gitu. Ini. Select gendernya di sini bisa diselect juga male female. Role-nya bisa di-select user. Habis itu nomor teleponnya, habis itu age-nya. Nah, karena kita sudah memiliki akun, maka kita langsung login saja di sini. Akunnya kita pakai ini. Tuh nomor 23, kita klik login di sini. Nah, maka akan masuk ke user ya. Sebelum login mungkin kita cek dulu ya di sini. Nah, kalau misalkan appointment janji itu belum bisa ini ya, belum bisa diklik soalnya belum login. Kalau dokter di sini kita udah bisa lihat dokter sebagai guest, ada book appointment. Nah, kalau appointment nggak bisa ya pokoknya. Ada Dr. Johnson, kardiologi, pediatrics, orthopedics, dan lain-lain. About, di sini kita bisa lihat juga about us-nya kayak gimana, kontaknya ada juga di sini, get in touch. Habis itu chatbot. Nah, chatbot nggak bisa juga digunakan, jadi chatbot sama appointment nggak bisa digunakan. Oke, kita bisa login di sini. Rainova 123. Sip. Setelah ini kita akan coba kalau dokter mungkin masih sama ya, dokternya masih sama, search doctors, Dr. Johnson. Nah, ini langsung ke search ya, Dr. Wilson, langsung ke search. About-nya juga sama, kontaknya juga sama, dan chatbotnya di sini kita ada. Mungkin kita coba appointment dengan siapa ya? Kita coba appointment dengan neurology, tentang otak nih, Dr. Brown, aspiration 18 years. Wow, pasiennya udah 100, ini terpercaya, dokter terpercaya. Kita book an appointment, pasien name Ray udah ada tuh ini di sini ya. Terus select doctor di sini, Dr. Brown. Habis itu 7 jam sekian. Di notesnya saya apa ya gitu, saya tidak menerima ketelatan. Schedule appointment. Nah, di sini ada ya, di sini ada Ray, dokternya Dr. Brown, date-nya 7/9/2025. Jadi kalau misalkan mau buat appointment nih misalkan ya, di jam-jam sekarang itu nggak bakal bisa, karena yang namanya appointment itu harus in the future kan. Jadi contoh nih, appointment date must be in the future gitu. Jadi ini sudah error handlingnya sudah di inilah, biar masuk akal. Kita ada appointment, kalau udah ada appointment bisa diedit juga CRUD di sini. Terus ada fitur untuk hapus juga. Dan setelah itu kita bisa lebih mau lebih tahu detail tentang dokternya, tinggal diklik aja di sini. Ada detailnya untuk masing-masing dokter. Habis itu kita kontak, nah kita ke chatbot. Di chatbot ini karena kita tidak menggunakan yang lokal ya, lokalnya ada di rekan saya, dan di sini kita pakai IP-nya dia. Jadi dan ini pokoknya ini bukan lokal ya, jadi ini nggak bakal bisa jawab si chatbotnya, karena chatbotnya masih di lokal ya. Dan chatbotnya kebetulan udah RAG, terjadi kesalahan saat mengambil jawaban tuh, jadi nggak bakal bisa di. Nah,
kurang lebih gitu mungkin demonstrasi dari demo dari Helpness ini, demo dari website yang kita buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Reno Farhaniawan dengan rekan saya Nalendra Zaradipa, dan juga Alon Zanara. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sepertinya tadi ada sedikit kendala dari demonya, maka ini adalah demo chatbot. Jadi kita akan menggunakan prompt seperti berikut. Halo, bisa tolong sebutkan penyakit menular apa saja? Nah, dia akan muncul paparannya beserta source informasinya. Lalu kita lanjutkan dengan prompt seperti ini. Nah, langsung keluar paparan baru beserta source-nya. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.